Kemarin Piu akhirnya penuhi panggilan dari pihak kepolisian. Namun berbeda dengan Adi Guna Sutowo serta supirnya yang dianggap mengetahui kronologis penyerangan dan juga secara bersamaan mangkir dari panggilan pihak kepolisian kemarin. Apakah ketidakhadiran Adi Guna lantaran istri Adi Guna Indriani juga ikut diperiksa terkait mobil mewah miliknya yang digunakan untuk menabrak pagar rumah Vika? Pengusaha Adi Guna Sutowo mangkir dari panggilan pihak kepolisian. Seharusnya kemarin Adi Guna serta beberapa orang saksi seperti Piu, Indiani istri Adi Guna Sutowo, Daryanto supir Adi Guna, serta Henry seorang yang diduga menjemput wanita berinisial F pasca penabrakan mobil ke pagar rumah yang ditempati oleh Vika Dewayani istri kedua Adi Guna Sutowo menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dari kelima nama itu hanya Indriani dan Piu yang memenuhi panggilan pihak kepolisian. Entah kebetulan atau tidak, Adi Guna dan dua orang dekatnya, Daryono dan Henry, memilih tak hadir menjalani pemeriksaan. Penyidik pun akan melakukan pemanggilan kedua untuk Adi Guna, Daryono, dan Henry. Jika dalam pemanggilan keduanya ini mereka tetap mangkir, kabarnya polisi akan menjemput paksa mereka semua. Yang dijadwalkan hari ini adalah Saudara Daryono, kemudian Adi Guna, dan Saudara Henry. Namun ketiganya tidak datang sampai batas jam 15 tadi, dan tidak ada konfirmasi tentang ketidakhadiran mereka. Penyidik akan melayangkan panggilan kedua. Bila tidak hadir juga akan diadakan penjemputan paksa kepada mereka yang memang tidak hadir tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tadi siang sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi Saudari Indriani Adi Guna yang datang sejak jam 10 tadi pagi dan dilakukan pemeriksaan sekitar jam 13 kurang lebih selesai. Keterlibatan Indriani Sutowo dalam persoalan ini karena mobil yang digunakan oleh Daryono dan F untuk menabrak pagar rumah Vika Dewayani di Pulau Mas, Jakarta Timur adalah mobil milik istri Adi Guna Sutowo tersebut. Namun Indriani tidak mengerti mengapa mobil mewah itu bisa keluar dari garasi mobilnya. Kemudian bagaimana mobil tersebut bisa keluar dari rumahnya, kemudian digunakan oleh Daryono dan F, kemudian menabrak pagar dan merusak mobil milik Vika. Pada tanggal 25 Oktober 2013, tepatnya jam 22, suami daripada Saudari Indri Adi Guna, yaitu Saudara Adi Guna, ada di rumah Indriani, yaitu di rumah Adi Guna sendiri. Kemudian jam 22 pamit hendak keluar ke suatu tempat. Nah, keluarnya dari rumah di Jalan Kamboja, Menteng ini pamit memang sama Indriani, namun tidak diantar. Waktu pergi dari rumah, Saudari Indriani tidak tahu Saudara Adi Guna menggunakan mobil yang mana. Namun memang mobil Mercy miliknya atas namanya sudah tidak ada di rumah itu lagi. Jadi patut diduga oleh Saudari Indriani, suaminya Saudara Adi Guna menggunakan mobil Mercy tersebut. Kita tanyakan juga beberapa hal. Apakah Saudara Daryono ada di tempat tersebut pada waktu pergi meninggalkan rumah di Jalan Kamboja, Menteng? Menurut keterangan Saudara Indriani, dia tidak ada di rumah tersebut sudah sejak 2 minggu. Apakah dia mengenal Saudara Henry? Kenal, karena itu memang karyawannya suaminya. Indriani tidak mengenal F, tapi dia mengenal Vika. Ketidakhadiran Adi Guna Sutowo serta dua orang karyawannya memang sangat disayangkan. Terlebih sosok Daryono yang merupakan supir Adi Guna Sutowo dianggap saksi kunci persoalan ini. Mungkinkah ketidakhadiran Adi Guna Sutowo ini barangkali berkaitan dengan klaim dirinya yang mengatakan bahwa dirinya lah pelaku yang menabrak rumahnya sendiri? Polisi bekerja berdasarkan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan barang bukti yang dikumpulkan.
Polisi bekerja ada prosedurnya. Siapa yang bersalah atau dinyatakan bersalah tentunya ada alasan-alasan untuk dinyatakan bersalah. Jadi tidak hanya dengan perkataan, pengakuan dan lain-lain kemudian kita bertindak, tidak demikian ya. Nah, pada waktunya memang kita panggil siapa-siapa yang memang layak untuk didengar keterangannya, termasuk saudara Adi Guna sendiri. Pemeriksaan terhadap musisi Piu yang sedianya akan dilakukan pukul 1 siang nyaris batal. Karena kesibukannya, Piu sempat berkonsultasi ke pihak kepolisian soal ketidakhadirannya ini. Dan Piu menyanggupi akan hadir keesokan harinya. Namun seolah tidak mau dipusingkan dengan masalah yang telah menyeret namanya juga istrinya ini, tiba-tiba saja pada pukul 7 malam Piu menyambangi Polda Metro Jaya. Soal kedatangan Piu guna menjalani pemeriksaan, ia sampaikan melalui akun Twitternya. Memang sesuai dengan jadwal panggilan, saudara Piu seharusnya diperiksa pada hari ini, ya, hari Rabu sekitar jam 13. Panggilan terhadap Piu, saudara Piu terutama, berkaitan dengan hal-hal apa saja yang telah atau pernah dia sampaikan dalam beberapa konferensi pers yang telah dilaksanakannya. Berkaitan juga dengan F, ya, apakah F ini memang ya, istri daripada saudara Piu atau orang lain, nanti dalam pemeriksaan akan dapat kejelasan. Walau sosok F belum dapat dipastikan, polisi telah menetapkan F sebagai tersangka kasus pengerusakan rumah Adi Guna Sutowo 1 pekan lalu. Akankah F masuk dalam daftar buron? Ya, untuk F kami sampaikan bahwasanya profil tentang F sudah diketahui oleh penyidik dan saat ini sedang dalam pencarian. F itu tersangka yang sedang dicari ya. Jadi kita sampaikan inisialnya saja. Belum sampai kita jadikan masukan daftar buron ya. Masih dicari. Kita juga himbau kepada F untuk bisa datang ke penyidik. Jadi tidak usah dicari ataupun ditangkap, datang ke penyidik untuk menjelaskan apa yang terjadi sekaligus juga mempertanggungjawabkan secara hukum apa yang telah dilakukannya. Lebih baik datang dan bertemu dengan penyidik, itu lebih baik daripada dicari, dikejar atau ditangkap.